bagaimana menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah lah yang menjamin, barang siapa yang membantu para fakir miskin, barang siapa yang membantu anak yatim, maka Rasulullah lah yang akan menjadi tanggungan nantinya dia akan masuk surga. Al-Kisah diterangkan di dalam suatu kitab Al-Irsyadul Ibad ila Sabil, di mana di saat itu ada seorang janda tua yang mana beliau mempunyai anak yatim, yang mana beliau meminta kepada seorang saudagar kaya, tapi saudagar kaya itu tidak mau memberikan hartanya. Bahkan beliau memelas, meminta sambil menangis kepada saudagar-saudagar kaya tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh saudagar itu? Apa buktinya bahwa kamu adalah orang yang susah? Apa buktinya bahwa kamu adalah orang yang janda? Apa buktinya bahwa kamu mempunyai anak-anak yatim piatu yang sedang kelaparan? Akhir kemudian si janda tersebut keluar dari rumah saudagar tersebut. Akhirnya dia hinggap, akhirnya dia berteduh di masjid tua yang tidak ada penghuni. Akhirnya dia berjalan sambil meninggalkan anaknya, yang beberapa anak yang jadi yatim. Akhir kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang majusi, seorang penyembah api. Kemudian dia meminta dengan melasnya, "Wahai si fulan, wahai si penyembah api, berilah aku suatu nafkah, berilah aku suatu makanan. Aku dan anakku belum makan beberapa hari ini." Ibalah si majusi ini. Akhirnya si majusi mengajak si janda tua ini, mengajak anak yatimnya supaya pergi ke rumahnya. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, kau sediakanlah makanan yang layak untuk janda ini. Kau sediakan makanan dan pakaian yang layak untuk fakir miskin ini. Biarkan kita hidup menderita, tapi kita bisa berbagi dengan sesama." Akhirnya saudagar kaya tersebut suatu malam bermimpi. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah memegang bendera dengan kekuasaannya. Rasulullah memegang bendera dengan kekuatannya. Akhirnya di sisi Rasulullah sebelah kanan ada tampak istana sungguh megahnya, tampak istana sungguh indahnya. Akhirnya sang saudagar bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah istana ini?" Akhirnya Rasulullah menjawab di dalam mimpi saudagar tersebut, "Wahai saudagar, sesungguhnya istana yang megah ini aku akan berikan kepada orang muslim, dan muslimlah yang wajib mendapatkan istana ini." Tapi apa jawaban saudagar tersebut? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang muslim. Aku yang tidak pernah menyekutukan Allah. Aku selalu mengerjakan sholat, aku mengerjakan puasa, aku mengerjakan haji." Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Engkau mengaku Islam, engkau beragama Islam, engkau mengaku umatku, tapi engkau lalaikan seorang janda, engkau lalaikan seorang yatim. Maka hal ini tidak akan menjadi, istana ini menjadi hak milikmu, tapi istana ini akan menjadi miliknya orang majusi, orang yang menyembah api." Dikala tak kalah bangun saudagar ini, akhirnya dia mengambil uang 1000 dinar, dia masukkan ke dalam kar, dia cari itu janda, dia cari itu yatim, dia bertanya berkeliling desa. Akhirnya di pertengah perjalanan dia bertanya kepada seseorang, "Wahai si fulan, apakah kau melihat janda tua yang lewat? Apakah kau melihat dia berjalan dengan anak yatim? Aku sudah bermutar mulai dari awal sampai akhir, tidak pernah bertemu dengannya." Akhirnya si fulan tersebut menunjukkan, "Wahai saudagar, sesungguhnya janda yang engkau cari, yatim yang engkau cari, sekarang ini sedang berada di rumahnya orang penyembah api, bersama dengan orang-orang penyembah api, orang yang beragama majusi." Akhirnya saudagar kaya ini datang ke rumahnya si majusi ini. Sampai di rumah si majusi ini, akhirnya si saudagar ini berkata kepada si majusi, "Wahai si majusi, wahai si penyembah api, tolong keluarkan janda dan yatim tersebut. Biarkan aku yang memeliharanya, biarkan aku memberi nafkahnya. Kau terima 1000 dinar dariku." Tapi apa yang dijawab oleh si majusi? "Wahai saudagar, saya tidak akan menyerahkan si janda dan si yatim ini. Biarlah aku yang merawatnya." "Bukankah engkau beragama majusi, si penyembah api?" "Ya, betul. Tapi apakah kamu bangga dengan agamamu yang beragama muslim? Apakah kau bangga dengan agamamu yang beragama Islam?"
Apakah kau bangga yang mengerjakan sholat? Apakah kau bangga dengan berpuasa? Apakah kau bangga dengan hajimu? Tapi engkau telah melalaikan ganda dan yatim. Sesungguhnya aku tadi malam juga bermimpi dengan apa yang kau mimpikan. Rasulullah datang kepadaku dan menyerahkan anak ini dan janda ini dan memberikan istana di surga dan menjamin aku dan keluargaku akan masuk surga. Dan ketahuilah wahai saudagar, dengan keberkahannya maka dia, aku dan keluargaku akan masuk Islam. Dengan keberkahan si janda tersebut, dengan keberkahannya si yatim tersebut, maka si orang majusi masuk ke dalam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menjamin orang tersebut masuk Islam dan masuk ke surga nirwana Allah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala forum yang kita bina, kita kumpul bersama, nantinya juga akan mendapatkan istana di surga nirwana Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat sekalian,